Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 931 sampai 935. Tangan kanan Ye Junlin ditarik sepenuhnya dan dilepaskan seperti tali busur. Bang, sebuah pukulan mengenai orang itu. Itu seperti tabrakan mobil sport sepanjang 405 yard. Pria itu langsung terbang dan menabrak kerumunan. Retak, retak, retak. Dalam sekejap, lebih dari 30 orang tersingkir, dan suara patah tulang bisa terdengar. Setiap orang mengalami patah tulang rusuk, patah pinggang, atau patah kaki. Tidak ada orang yang terlempar dalam keadaan utuh. Kekuatan pukulannya sangat menakutkan, tak terbayangkan. Hal ini membuat Pangeran Zhenjiang dan putranya tercengang. Apakah ada orang yang menakutkan? Berikut ini adalah momen penampilan kejam Ye Junlin. Satu orang baru saja menghajar ratusan orang hingga tidak mampu melawan. Dia menghancurkannya sepenuhnya. Setiap jalan yang dilaluinya dipenuhi orang-orang yang meratap dan cacat. Ye Junlin tidak membunuh mereka, tapi semuanya hancur. Ini adalah harga yang harus dibayar atas balas dendam ibu mereka. Ye Junlin menghela napas, menyeka tangannya. Orang-orang bergelimpangan di tanah di sekelilingnya, padat di mana-mana, dan bahkan ada gunung yang menumpuk di halaman. Di mana Ye Junlin berdiri, tubuhnya tinggi, dan dia memancarkan aura kegigihan. Pangeran Zhenjiang dan putranya tercengang dan tercengang. Ekspresi mereka membeku, dan wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Apakah itu manusia? Hampir 600 orang jatuh ke tanah, semuanya lumpuh. Semua orang tidak bisa bergerak, semua orang akan menghabiskan tahun depan di tempat tidur. Plop, Wei Yifei sangat ketakutan sehingga dia tergelincir dari samping mobil dan duduk di tanah. Ini sangat menakutkan, saya belum pernah melihat seseorang yang begitu mampu. Selanjutnya kamu, Ye Junlin berjalan menuju mereka berdua selangkah demi selangkah. Kami salah. Faktanya, kami sangat baik pada ibumu. Kami tidak mempersulitnya. Wei Yifei tergagap. Senyuman haus darah melintas di sudut mulut Ye Junlin. Bukankah kamu baru saja berbicara tentang segala jenis intimidasi dan penyiksaan terhadap ibuku? Mengapa kamu berubah pikiran? Raja Zhenjiang tersenyum jujur. Kami. Dulu hanya bercanda, Ling beraninya kami menyentuh ibu kami, sudah terlambat bagi kami untuk berbakti. Ya, kami sangat baik padanya. Tuan Ye, pikirkanlah, hampir 30 tahun kemudian, jika kami benar-benar buruk padanya, dia akan tetap hidup. Wei Yifei mengingatkan, ya, jika kita menyiksanya, apakah dia akan mampu bertahan hidup hampir 30 tahun? Dia pasti sudah lama meninggal. Dia masih hidup dan sehat, yang membuktikan bahwa kita masih sangat baik padanya, kata Raja Zhenjiang sambil tersenyum. Kalau begitu, itu karena ibuku beruntung dan memiliki kemauan yang kuat. Ye Junlin tiba-tiba meraung. Suara ini sangat mengejutkan Raja Zhenjiang dan putranya. Ye Junlin tersenyum, coba tebak apa yang akan aku lakukan padamu selanjutnya. Saya melihat senyum Ye Junlin. Pangeran Zhenjiang dan putranya mengetahui bahwa bencana akan datang. Tuan Ye, tolong ampuni kami hanya melakukan sesuatu untuk orang lain. Di mata orang lain, kami hanyalah anjing. Keduanya menjadi cemas dan memohon agar Ye Junlin memaafkannya. Bahkan jika pemiliknya penuh kebencian, anjing yang mereka pelihara juga penuh kebencian. Mata Ye Junlin berkilat dengan niat membunuh yang haus darah. Tiba-tiba, Raja Zhenjiang meraih kerah bajunya dan mengangkatnya ke udara. Kaki Raja Zhenjiang terangkat dari tanah, melayang di udara, dan dia terus menendang. Wajahnya dengan cepat menjadi merah dan merah. Bang, retak, Ye Junlin meninju tulang rusuknya, dan langsung terdengar suara patah tulang. Beberapa tulang rusuknya patah karena satu pukulan. Raja Zhenjiang segera mengeluarkan suara yang menyedihkan. Bang, retak, tulang rusuk di sisi lain juga patah karena pukulan. Bang, retak, berikutnya adalah tulang dada yang langsung penyok. Bang, retak, Ye Junlin meninju lagi. Pangkal hidungnya roboh dan seluruh wajahnya benar-benar cekung. Bang, klik, bang.
Retak selanjutnya, semua tulang di lengan dan kaki patah oleh pukulan Ye Junlin. Tidak ada bagian tubuh Raja Zhenjiang yang utuh. Tulangnya hampir hancur menjadi bubuk. Selama seluruh proses, dengan pukulan Ye Junlin, Raja Zhenjiang pingsan karena kesakitan sebanyak 8 kali. Tapi dia dipukuli hingga bangun dan pingsan oleh Ye Junlin lagi. Jeritannya tidak pernah berhenti. Selanjutnya giliranmu. Ye Junlin melemparkan Raja Zhenjiang ke tanah dan mengangkat Wei Yifei. Ikuti aturan yang sama, Ye Junlin mematahkan seluruh tulangnya dengan satu pukulan. Wei Yifei bahkan lebih tidak berguna dari ayahnya. Dia pingsan karena kesakitan sebanyak 13 kali dan berteriak lebih sedih lagi. Kedua orang itu menderita penyiksaan yang kejam di tangan Ye Junlin. Ketika Ye Junlin selesai menghukumnya, mereka berdua tergeletak di tanah, tidak bisa bergerak untuk beberapa saat. Karena tulangnya patah semua, dibandingkan dengan penyiksaan yang dialami ibuku, aku jauh lebih baik padamu. Aku harus membunuhmu. Ye Junlin berkata dengan tenang. Pangeran Zhenjiang dan putranya memandang Ye Junlin dengan tatapan ngeri. Orang ini akan menjadi mimpi buruk seumur hidup mereka. Sesuatu yang tidak akan pernah hilang. Ye Junlin memandang mereka berdua dan berkata, alasan mengapa aku tidak akan membunuhmu sangat sederhana. Aku ingin kamu meninggalkan pesan kepada keluarga Ye di ibu kota, katakan pada mereka, aku, Ye Junlin. Aku kembali, dan ibuku tidak bisa menghukum siapapun. Aku akan membunuh siapapun yang bergerak. Juga beritahu keluarga Ye, aku, Ye Junlin, cepat atau lambat akan datang berkunjung. Sungguh keluarga nomor 1 di Tiongkok, aku akan memukulmu. Aku akui kamu kuat, tapi dibandingkan dengan keluarga Ye di ibu kota, kamu sekecil semut. Raja Zhenjiang mengatupkan giginya, ucapkan sepatah kata pun. Itu adalah keluarga nomor 1 di Tiongkok, kepala dari semua klan. Bagaimana satu orang bisa menggulingkan sebuah keluarga dengan fondasi 1000 tahun? Bagaimana Anda bisa menundukkan kepala kepada anak yatim piatu dan bajingan? Yah, itu sebabnya aku tidak membunuhmu. Aku akan membiarkanmu melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana keluarga Ye di ibu kota diinjak-injak di bawah kakiku. Kata Ye Junlin dengan tenang, bang, dia menginjakkan kakinya ke tanah. Boom! Saat berikutnya, halaman rumah tempat Zhou Yingying ditahan selama hampir 30 tahun runtuh dan berubah menjadi asap yang mengepul. Setelah itu, Ye Junlin berbalik dan pergi. Hari ini, dia menerobos penjara yang telah memenjarakan ibunya selama 30 tahun. Itu juga menginjak-injak wajah keluarga Ye hingga jatuh ke tanah. Pangeran Zhenjiang dan putranya melihat ke belakang Ye Junlin dan berkata dengan dingin, tunggu saja, kamu tidak bisa lepas dari sanksi keluarga Ye, saat ini. Wu Xiao sudah pergi dari kota Zhenjiang. Meskipun ada orang yang menghalanginya di sepanjang jalan, itu tidak menjadi masalah baginya. Terlebih lagi, ada ahli yang melindungi Li Ziran, seperti Dewa Perang, Yama, yang sudah pulih dari cederanya. Jadi sebagian besar rintangan di jalan telah diatasi. Bagaimana kabar anakku, Nona? Tolong cepat kembali. Zhou Yingying sangat cemas hingga dia hampir menangis. Li Ziran juga cemas, lagi pula tidak baik meninggalkan Ye Junlin sendirian di sana. Jangan khawatir, Tuan Ye baik-baik saja, Wu Xiao berkata dengan percaya diri. Dia sedikit menyesal, saya hampir melihat Dewa Perang Kunlun yang legendaris beraksi. Hah, Wu Xiao, kamu nampaknya sangat percaya diri pada Junlin. Ini adalah intuisi seorang wanita. Awalnya, Wu Xiao memperlakukan Ye Junlin sebagai musuhnya. Namun kemudian, bertemu Ye Junlin seperti pertemuan tikus dengan kucing. Dan Fang Ziqing juga, saya tidak tahu kapan sikapnya terhadap Ye Junlin berubah total. Sama seperti Wu Xiao di depannya, dia merasa diyakinkan oleh Ye Junlin dan bahkan sedikit takut padanya. Apa yang terjadi pada mereka, ini memberi Li Ziran ilusi bahwa semua orang menyembunyikan sesuatu darinya. Wu Xiao menjelaskan, Tuan Ye bukanlah orang yang gegabah. Kali ini, Ye Junlin menelepon, yang membuat Li Ziran dan Zhou Yingying menghela nafas lega. Dia meminta kita untuk kembali ke Jinling dulu, dan dia akan kembali lagi nanti.
Li Ziran meminta Wu Xiao untuk terus mengemudi. Bu, bagian depan adalah perbatasan Zhenjiang. Selama kamu lewat di sana, kamu akan keluar dari Zhenjiang seumur hidupmu. Li Ziran memandang Zhou Yingning dengan penuh simpati. Dia sangat menyedihkan, dipenjara di satu tempat selama separuh hidupku. Setelah Li Ziran mengingatkan, Zhou Yingning tiba-tiba berkata, "Tidak, saya masih tidak bisa keluar dari Zhenjiang. Selama saya keluar dari Zhenjiang, semuanya akan berakhir." Bu, ada apa? Li Ziran tampak bingung. Jika aku keluar dari kota Zhenjiang, aku akan melanggar sumpah yang aku buat saat itu. Keluarga Ye pasti akan membunuh Junlin. Tidak ada yang lebih tahu dariku betapa kuatnya keluarga Ye di ibu kota. Tahu, saat itu keluarga Ye di ibu kota hanya mengirim satu pelayan, dan itu mengejutkan seluruh Huahai. Berita tentangku menghilang di Huahai dalam semalam, dan semua orang diam saja. Ini hanya pelayan keluarga Ye di ibu kota. Satu orang dapat menakuti seluruh kota, belum lagi seluruh keluarga Ye di ibu kota. Setelah mendengar apa yang dikatakan Zhou Yingning, Li Ziran dan Wu Xiao sama-sama menarik napas. Saya memiliki pemahaman baru tentang kekuatan keluarga nomor satu di Tiongkok ini. Seorang pelayan dapat menguasai seluruh Huahai dan tidak dapat mengangkat kepalanya. Betapa menakutkannya keluarga Ye ini, di mata keluarga Ye. Raja Zhenjiang bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi seekor anjing. Itulah mengapa saya tidak bisa meninggalkan Zhenjiang. Demi nyawa Junlin, saya pasti tidak bisa keluar dari Zhenjiang. Zhou Yingning segera keluar dari mobil. Bu, tidak, aku kenal Junlin. Dengan karakternya, sekarang dia telah menemukanmu. Dia tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Bahkan jika dia bertengkar dengan keluarga Ye, bahkan jika dia mati, dia tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Li Ziran segera menghentikan Zhou Yingning. Zhou Yingning berkata tanpa daya, "Anak itu akan membawa masalah pada Junlin dan kamu. Tidak perlu. Tidak peduli apa. Kita tidak bisa melawan keluarga Ye." Mata Li Ziran penuh tekad. "Tidak penting. Sejak aku menganggap Junlin sebagai suamiku sejak saat itu, aku bersumpah untuk berbagi suka dan duka dengannya. Akan lebih baik jika kita bisa hidup dan mati bersama. Jika terjadi sesuatu, aku akan menanggungnya bersamanya." Gadis baik, King's Landing membuat pilihan yang tepat dalam memilihmu. Ini adalah berkahnya. Zhou Yingning sangat tersentuh. Setelah membawa Zhou Yingning kembali ke Jinling, Li Ziran segera membawanya ke tempat pangkas rambut, klub kecantikan, dan pusat perbelanjaan. "Saya akan memberi Zhou Yingning pelajaran yang bagus. Bu, Junlin dan saya akan mengundang dokter terbaik untuk merawat Anda selanjutnya. Saya akan memastikan bahwa semua akar penyebab penyakit Anda telah dihilangkan." Li Ziran memegang lengan Zhou Yingning. Saat mereka bertiga hendak memasuki tempat pangkas rambut, tiba-tiba sebuah mobil datang ke arah mereka. Wu Mulan dan Zhao Jiangwo keluar dari mobil. "Ziran, apa yang kamu lakukan?" Wu Mulan bertanya dengan dingin. "Kakek, nenek, izinkan aku memperkenalkan kepadamu." Li Ziran hendak berbicara ketika dia disela oleh Wu Mulan. "Perkenalan apa? Kami tahu identitasnya. Bukankah dia ibu Ye Junlin?" Wu Mulan memandang Zhou Yingning dengan jijik. Wanita ini terlihat lebih tua darinya. Apalagi sekujur badannya kotor dan mengeluarkan bau busuk. "Cepat lepaskan dia kotor sekali," perintah Wu Mulan. Zhou Yingning menundukkan kepalanya dengan rendah diri, tidak berani melihat melalui permata Wu Mulan. Pengalaman menyedihkan selama hampir 30 tahun mengubahnya dari seorang wanita muda kaya menjadi orang rendahan kelas bawah. Setidaknya itulah yang ada dalam hatinya, berlama-lama setiap hari memikirkan putranya. Kalau tidak, dia pasti sudah lama bunuh diri. Ketika Wu Mulan mengatakan ini, dia merasa lebih rendah diri. Tanpa sadar dia melepaskan tangan Li Ziran dan berdiri lebih jauh. "Nenek, ini Ibu Junlin, dan juga ibuku." Li Ziran disela lagi oleh Wu Mulan. "Kamu masih ingin mengatakan bahwa dia juga ibumu? Kamu dan Ye Junlin sama-sama sudah bercerai, kamu tidak punya hubungan lagi. Ibunya apa hubungannya denganmu? Apalagi pengemis kotor seperti itu? Lihat betapa kotornya dia. Bukankah terlalu bau? Bisakah pengemis seperti itu sama denganmu?" Wu Mulan mengatakan ini.
Zhou Yingning menjadi semakin rendah diri dan takut. Dia mengerti bahwa tidak peduli identitasnya atau apapun. Hal ini menjadi beban bagi anak laki-laki dan menantu perempuan. Nenek, kamu bertindak terlalu jauh. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu kepada orang lain? Li Ziran berkata dengan marah. Ziran, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Apakah kamu masih tidak tahu identitasmu? Kamu adalah presiden grup Dongtian. Kamu memiliki kekayaan lebih dari 10 miliar, dan kamu masih memiliki proyek besar senilai 50 miliar, kamu masih cucu dari keluarga kaya Zhao di Jinling, kamu seorang bangsawan. Bagaimana bisa seorang wanita tertua yang lahir di keluarga besar sepertimu bisa bersama pengemis seperti itu? Dia masih ibu liar mantan suamimu? Jangan, apakah kamu tidak merasa malu? Apakah kamu tidak takut orang lain menertawakanmu? Wu Mulan menjadi semakin energi saat dia berbicara. Tidak memberi Li Ziran kesempatan untuk berbicara. Kamu adalah pengusaha terkenal di kota ini. Kapan kamu berjalan di jalan? Orang-orang menatapmu sepanjang waktu, dan wartawan memotretmu. Bagaimana jika wartawan dan media melihatmu dengan seorang pengemis seperti itu? Itu akan langsung menghancurkanmu, itu juga akan menghancurkan perusahaanmu dan keluarga Zhao. Apakah kamu tidak pernah memikirkan hal ini? Zhao Jiangwo juga menggema. Iya, benar, meskipun keluarga Zhao saya bukan keluarga super kaya, mereka masih memiliki reputasi di Jinling. Anda dan Ye Junlin pernah terjerat sebelumnya, dan kami mengenalinya, tapi Anda tidak tahu di mana mendapatkannya. Ibu liar membawanya kembali. Tapi kami dengan tegas menolak untuk setuju, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, keluarga Zhao dengan paksa menyeret Li Ziran ke dalam mobil. Wu Xiao, kamu ikut juga. Wu Mulan secara pribadi mendorong Wu Xiao ke dalam mobil. Wu Xiao tidak punya pilihan selain mengambil tindakan terhadap Wu Mulan. Dia hanya bisa diam-diam mengirim pesan kepada Ye Junlin. Pengemis, jika aku melihatmu mengganggu Ziranku di masa depan, aku akan mengusirmu dari Jinling. Wu Mulan mengancam dan pergi. Boom, semua orang sudah pergi. Zhou Yingning merasa dunia berputar. Dan ada orang asing di mana-mana, bersambung.